Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Rini Kurniasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PDB dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan yang diterima oleh suatu negara, salah satunya dapat dicatatkan dalam PDB negara tersebut. Lalu, apakah PDB itu sendiri? PDB adalah pendapatan domestik bruto. Pemahaman PDB dapat kita lihat dari nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. PDB menggambarkan seluruh output yang dihasilkan oleh negara tersebut. Jika nilai PDB suatu negara tersebut tinggi, maka negara tersebut dapat mengelola outputnya dengan baik. PDB yang tinggi menggambarkan kemungkinan adanya peningkatan investasi asing dan domestik di negara tersebut. Dari peningkatan investasi tersebut akan menyebabkan terbukanya lapangan pekerja baru, sehingga menurunkan tingkat pengangguran. Dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan mengilustrasikan contoh sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, Freeport adalah sebuah perusahaan tambang emas dari Amerika Serikat yang membuka perusahaan di Indonesia. Semua output yang dihasilkan oleh Freeport dicatatkan ke dalam PDB Indonesia. Dengan adanya perusahaan tersebut atau perusahaan Freeport ini beroperasi di Indonesia, maka akan memiliki dampak langsung dalam ketersediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang ada di sekitar perusahaan. Contoh lain dari perhitungan PDB adalah contohnya misalnya si A adalah seorang warga negara Indonesia. Kemudian si A bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia. Lalu si A memiliki pendapatan sebesar 100 juta per tahun. Maka 100 juta pendapatan per tahun si A ini akan dicatatkan sebagai PDB Malaysia. Kenapa menjadi PDB Malaysia? Karena si A ini melakukan kegiatan atau menghasilkan output di Malaysia, bukan di Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih kita menghitung PDB? PDB dapat dihitung dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran dapat dihitung melalui rumus berikut. Pendekatan pengeluaran PDB itu bisa dilihat dari pengeluaran rumah tangga, yaitu dengan simbol C. Kemudian pengeluaran perusahaan, kita bisa lihat dari simbol I atau investasi. Kemudian pengeluaran pemerintah itu dapat dicatatkan dalam simbol G atau government expenditure. Kemudian kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Selanjutnya kita melihat pendekatan pendapatan yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Setelah kita mengetahui perbedaan antara menghitung pendekatan pengeluaran dengan pendekatan pendapatan, kita harus mengetahui antara PDB nominal dan PDB real. PDB nominal digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian di tahun tersebut, sedangkan PDB real digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Kita membandingkan PDB real tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Jika hasil perbandingan tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah positif, maka terjadi pertumbuhan ekonomi. Dan sebaliknya, jika hasilnya negatif, maka terjadi penurunan ekonomi. Dan jika hasilnya nol, maka negara tersebut tidak mengalami pertumbuhan atau penurunan ekonomi. Nah, dari sini kalian bisa lihat tabelnya ya, bahwa ini adalah cara menghitung PDB nominal dan PDB real. PDB nominal
menghitung menggunakan data, kuantitas, dan harga pada tahun berjalan. Sedangkan PDB Real menggunakan data kuantitas tahun berjalan dan harga pada tahun dasar. Tahun dasarnya bisa kita lihat di situ adalah tahun 2005 dan tahun berjalan adalah tahun 2012. Dalam pemilihan tahun dasar bisa didasarkan pada perekonomian suatu negara tersebut dalam keadaan yang stabil. Contoh, tahun 1998 tidak bisa dijadikan tahun dasar karena pada tahun tersebut Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Demikian penjelasan saya mengenai PDB dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih dan selamat belajar.